Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullah. Di pembahasan hari ini insyaallah kita rencana selesaikan donna dan saudari-saudarinya karena tinggal beberapa bait saja. Kita membaca mulai dari bait 211. Kata beliau rahimallahu taala, wa jawwizil ilqa la fil ibtida wan bi dhamir sya'ni aw la mabtida fi muhimin ilqa ma taqaddama wal tuzimat ta'liqu qabla nafyi ma wa in wala mubtida'in aw qasam kada wal istifhamu dalahun hatam. Iya, ini sekaligus melanjutkan pembahasan yang kemarin. Tapi sebelum itu belum sebutkan dulu hukum lain. Belum bilang wajawizil ilgo, boleh ilgo. Kan kemarin disebutkan dua. Pembahasan ada ta'liq, ada ilgo. Kemudian apa hukum ilgo, apa hukum ta'liq? Belum bilang. Boleh ilgo, tapi bukan yang berada di awal. Boleh ilgo, tapi la fil ibtida. Bukan yang berada di awal. Iya, artinya ketika dia berada di tengah, paham kan? Boleh ilgo. Demikian pula berada di akhir, boleh ilgo. Antum bilang, ya, Zaidun donantu qa'imun. Boleh antum baca Zaidan donantu qa'iman. Di tengah. Di akhir juga boleh. Antum bilang Zaidan qa'iman donantu. Paham kan? Tapi bukan yang berada di awal. Yaitu ucapan donantu Zaidan qa'iman. Tidak boleh berada di awal. Karena asalnya beramal kalau di awal. Itu kan di tengah sama di akhir karena lemah amil seperti dikatakan di buku sebelumnya. Wan bi dhamir sya'ni aw lam ibtida. Niatkan dhamir sya'an atau lam ibtida fi muhimin ilgoa ma taqaddama. Pada apa yang memberikan iham, memberikan sangkaan di ilgo, pada apa yang telah lewat, pada apa yang di depan. Kan ana bilang tadi, kalau di depan asalnya apa? Beramal. Tapi bagaimana kalau kelihatannya di ilgo, tidak amal, padahal dia di depan? Paham pertanyaannya? Kan kalau di tengah boleh ilgo, di akhir boleh ilgo, di awal tidak boleh ilgo. Tapi bagaimana kalau datang kalimat tidak beramal, artinya dia ilgo. Apa yang harus antum lakukan? Niatkan ada dhamir sya'an yang masuk pada donna. Kemudian setelah itu ya jumlah sebagai maf'ul tsani. Atau ada lamul ibtida. Karena kalau ada lamul ibtida bukan lagi dalam pembahasan ilgo, tapi memang ta'liq. Kan kalau ada lamul ibtida apa jadinya fi'il? Tidak beramal secara lafaz, tapi beramal secara mahal. Nah, disinilah langsung belum sebutkan ta'liq. Setelah berpisah beberapa bait syair. Yang masalah bait ta'liq sebelumnya, yang kita bilang kalau di situ Ibnu Aqil tidak berluas. Karena beliau tidak Ibnu Malik. Tidak berluas seperti buku-buku sebelumnya karena beliau tidak langsung sebutkan. Beliau gabung di pembahasan ilgo atau boleh tidaknya di ilgo. Beliau langsung bilang. Jadi ini lanjut ini tapi masalah lain. Sudah masalah lain. Wal tuzim ta'liq dan wajib ta'liq. Paham kan? Di pembahasan pertama tadi belum bilang boleh ilgo. Berarti ilgo itu tidak wajib. Paham kan? Ilgo itu apa?
wajib, hanya boleh. Sementara ta'liq belum bilang apa? Wal tuzima. Dan diharuskan ta'liq qabla nafi ma. Sebelumnya ada penafian dengan ma. Artinya kalau ada dhanantu ma zaidun qaimun. Misalnya begitu. Dhanantu ma zaidun qaimun. Apa hukumnya ini? Beramalnya dhanantu? Apa hukum beramalnya? Tidak boleh. Wajib dita'liq di sini. Berarti dia tidak beramal pada lafaz, tapi beramal pada mahal. Iya. Wa in dhanantu in zaidun qaimun sama. Wala demikian pula lah dhanantu la zaidun qaimun wala mubtida. Kalau ada lamul ibtida, inilah tadi. Paham kan? Kan kalau kelihatan tidak beramal, maka niatkan dhamir sya'an dan niatkan lamul ibtida. Nah ini yang kemarin Ibe. Itu yang diantum kasih lihat. Al-Aqfash. Apa dia bilang? Apalagi contohnya? Alim tu. Anna Zaidan qaiman. Ini takdirnya ada dhamir sya'an. Alim tuhu. Atau takdirkan ada lamun ibtida. Cuman kan ini anna. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh ada lam. Karena yang boleh ada lamul ibtida siapa? Inna. Dipaham? Itu sisi i'rabnya. Itu sisi i'rabnya. Jadi kalau nampak dia tidak dita'liq, anggaplah tidak ada lamul ibtida, tidak ada lamul ibtida. Tidak ada innafi, tidak ada manafi, tidak ada lanafi. Paham kan? Ini kan semua tidak ada pentakliknya. Maka apa yang antum lakukan? Niatkan pada fiilnya itu apa? Dhamir sya'an. Itu yang pertama tadi. Niatkan. Iya. Au qasam. Atau sumpah. Kada. Demikian pula. Wal istifham. Dan istifham. Dan Ibnu Aqil berluas sebentar di istifhamnya. Tidak disebutkan di kitab sebelumnya. Istifham di sini maksudnya apakah diawali oleh isim istifham atau salah satu dari maf'ulnya isim istifham atau isim istifhamnya mudhaf, setelahnya mudhaf nilai sebentar akan disebutkan oleh Ibnu Aqil. Yang penting ada isim istifham di dua maf'ulnya. Dalahun hatam, kalau inilah yang wajib. Inilah yang wajib dita'liq. Inilah yang wajib dita'liq. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam 3 bait ini. Yajuzu ilga'u hadhi af'alil mutasarrifah. Boleh diilga' fi'il-fi'il yang bertasrif ini. Tidak waqa'at fi ghairil tidak. Kalau dia terletak pada selain di awal. Selain di awal. Kama idza waqa'at wasatan. Sebagaimana kalau donantunya, donan dan saudari-saudarinya berada di tengah. Zaidun donantu qaimun. Beramal atau tidak situ? Tidak. Au akhiron, atau dia berada di akhir. Nah contoh, Zaidun qaimun donantu. Wa idza tawassatat fakila. Kalau dia berada di tengah maka dikatakan al-i'malu wal ilga'u siyan. I'mal dan ilga' kalau dia berada di tengah siyan. Apa artinya siyan? Sama saja. Jadi kalau dia donantunya berada di tengah, boleh antum amalkan, boleh tidak, dan itu hukumnya apa? Sama. Wakil al-imal ahsan minal ilga. Tapi dikatakan juga beramal lebih bagus daripada ilga. Itu kalau di tengah. Wa in ta'aqqarat, kalau dia berada di akhir, donantu dan saudari-saudarinya, fal ilga'u ahsan. Maka ilga' lebih bagus karena sudah jauh sekali. Dia berada sekarang di akhir. Kemudian wa in taqaddamat. Kalau dia berada di depan. Imtanal ilga. Maka tidak boleh ilga. Ini yang kita pelajari sebelumnya dan belum katakan indal basriyin. Ternyata itu menurut orang Basro lagi. Berarti ada apanya? Ada perselisihan kalau sudah dibilang satu begitu. Fala takun, tidak boleh antum bilang donantu Zaidun qaimun. Bal yajibul imal. Bahkan wajib antum amalkan menurut Basro. Fatakul donantu Zaidan qaiman.
Wa in jaa min lisanil Arabi. Ini bait selanjutnya tadi. Kalau datang dalam lisan Arab, dalam bahasa Arab, ma yuhimu ilgo'uha, apa yang memberikan sangkaan dia di ilgo, mutaqaddimatan, sementara dia dalam keadaan berada di awal, uwila ditakwil ala idmari domir sya'an. Ditakwil atas disembunyikan padanya domir apa? Sya'an. Kakaulihi seperti perkataannya, arju wa amulu an tadunu wa muaddatuha mawaddatuha wa ma iqalu ladaina min kitanwilu. Mana dia? Yang mana dia? Iqalu. Dari kata akhola. Hiltu, khola. Iqalu. Ladaina dhorof. Min jar majrur. Tanwilu mubtada muakhar. Dibaca tanwilu. Kalau dibaca tanwila selesai. Berarti dia maf'ulnya kan. Masalahnya ini dibaca rofa. Ladaina minka itu muta'alliq bi khobar mahdhuf. Paham kan? Sekarang, iqalu beramal atau tidak? Paham pertanyaannya? Iqalu beramal atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Nah, ada di awal. Dipahami ini? Ada di takwil. Takdirnya ada domir sya'an di situ. Makanya beliau bilang, fat takdir wa ma iqaluhu ladaina min kitanwilu. Iqaluhu. Paham kan? Jadi hu-nya sebagai apa? Falha domirus sya'an wahiyal maf'ul awal. Ha domir sya'an dialah maf'ul awal. Waladaina min kitanwilu jumlah fi maudhi'il maf'ul tsani. Jumlah fi maudhi'i nasbin maksudnya berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul tsani. Wahina idin fala ilgo. Maka ketika itu ya tidak ada ilgo karena dia beramal semua di sini. Au ala takdiri lamul ibtida. Ini yang kedua. Atau boleh antum takdirkan apa? Lamul ibtida. Memang lamul ibtidanya tidak ada dalam lafaz. Tapi apa? Bisa ditakdirkan. Seperti apa? Kakaulihi seperti perkataan penyair. Kadaka uddibtu hatta sara min khuluki. Anni wajadtu milaku shimatu al-adabu. Mana dia? Wajadtu. Kan termasuk temannya Dona adalah apa? Wajadtu. Masalahnya dia baca milaku. Kalau seandainya dia baca milaka, selesai masalah. Berarti kan dia maf'ulnya. Ini masalahnya dia baca apa? Milaku. Itu yang bermasalah. Dia baca rofa. Kalau antum baca rofa, beramal atau tidak? Tidak beramal. Sementara dia di sini berada di mana? Di depan, di awal. Paham kan? Ada sekarang antum takdirkan ada apa? Lam pada milak. Wa takdir anni wajadtu la milaku shimatil adabu. Paham takdirnya? Itu dia. Kalau antum dapat di awal tapi tidak beramal. Iya. Fahuwa min babit ta'liq. Kalau begitu dia masuk dalam bab ta'liq, bukan dalam bab ini. Karena dia di sini bukan di i'rab langsung maf'ul tani, langsung bukan. Tapi jumlah ini fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai donna atau maf'ulai wajada. Dipahami? Ini makanya kata beliau fahuwa min babit ta'liq. Maka dia masuk dalam bab ta'liq, yaitu batal amalan secara lafaz tidak secara mahal. Walaisa min babil ilgha fi syai'. Tentunya bukan dalam bab ilgha sedikit pun. Karena ini ta'liq itu memang di ilgha lafaznya tapi tidak mahal. Wadahabal kufiyun. Ini pendapat kedua. Tadi itu semua uraian itu adalah pendapat pertama. Wadahabal kufiyun. Watabi'ahum Abu Bakar Az-Zubaidi. Wa ghairihi. Ila jawazi ilga'il mutaqaddim. Fala yahtajuna ila ta'wilil baitain. Masya Allah. Al-kufiyun. Diikuti oleh Abu Bakar Az-Zubaidi dan wa ghairuhu dan selainnya. Boleh ilga' yang berada di depan. Maka tentunya mereka tidak butuh kepada ta'wil dalam dua bait tadi. Jadi dua bait tadi itu tidak perlu ada takdir domir sya'an. Tidak perlu ada takdir lamul ibtida. Kenapa? Karena boleh diilgo. Walaupun dia berada di mana? Di awal. Berarti menurut Kufi, di awal boleh ilgo, di tengah boleh ilgo, di akhir boleh
ilgo. Kalau Basro, di awal wajib beramal, di tengah boleh ilgo, di akhir boleh ilgo. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Wa inna maqala al-musannif wa jawizil ilgo, dan tiada lain penulis membolehkan boleh ilgo, liunabbiha ala annal ilgo laisa bilazim. Untuk mengingatkan bahwa ilgo itu bukan wajib. Bal huwa jaiz, bahkan dia hukumnya apa? Boleh. Fahaitu jazal ilgo jazal imal kama taqaddam. Maka ketika boleh diilgo, maka boleh juga apa? Diamalkan sebagaimana yang telah lewat. Wa hadza bi khilafi ta'liq, tentunya ini berbeda dengan ta'liq. Fa innahu lazimun, sesungguhnya dia wajib. Walihada qala wal tuzimat ta'liq. Oleh karena itu beliau bilang wajib ta'liq. Setelah itu beliau masukkan pembahasan ta'liq. Paham kan? Iya. Fa yajibu ta'liq idza waqa ba'dal fi'li ma nafiyah. Wajib ta'liq kalau terletak setelah fi'il itu manafiyah. Fi'il maksudnya sini adalah dhonantu dan saudari-saudarinya. Nah, dhonantu ma zaidun qa'imun. Au in nafiyah atau in nafiyah. Nah, alimtu in zaidun qa'imun wa mathalu lahu biqouli ta'ala, dan mereka contohkan dengan firman Allah Ta'ala, wa tadunnuna illa bittum illa qalila. Illa bittum. Jadi illa bittum illa qalila itu fi mahalli nasbin sadda maf'ulai dhanna. Iya, tadunun. Wa qala ba'duhum laisa hadha min babi ta'liq fi syai'. Tapi sebagian mereka ayat ini bukan dalam bab ta'liq sedikit pun. Ini ayat tadi. Contoh di ayat itu ya, mereka contohkan, tapi sebagian mereka ayat ini bukan dalam bab ta'liq. Kenapa? Li'anna syartu ta'liq annahu idza hudifal mu'alliq tasallatul amil ala ma ba'dah. Karena kata mereka, menurut mereka ini, di garis bawahi menurut mereka, syarat ta'liq itu, kalau dihilangkan mu'alliqnya, yaitu yang menghalanginya dari beramal. Mu'alliq di sini yang menghalangi dari beramal. Inafiyah, manafiyah, lamul ibtida. Yang tadi, istifham. Kalau dihilangkan yang mu'alliqnya, yaitu menghalangi dari beramal, tasallatul amil ala ma ba'dah. Maka amilnya akan langsung beramal pada apa yang setelahnya. Itu syarat mereka. Paham ini? Fayansibu maf'ulain. Ketika hilang itu penta'liknya, maka dia akan menasab dua maf'ul. Nah, dhonantu ma zaidun qa'imun. Coba hilangkan ma-nya. Dhonantu zaidan qa'iman. Itu kata mereka syaratnya. Falau hadapta ma. Kalau antum hilangkan ma-nya, lakulta maka antum akan bilang dhonantu zaidan qa'iman. Paham kan? Wal ayatul karimah la yata'atta fiha dhalik. Sementara ayat yang mulia itu tidak bisa seperti itu. Coba hilangkan in-nya. Nah, wa tadunnuna illa bittum illa qalila. Coba hilangkan in-nya. Wa tadunnuna labittum. Apakah bisa beramal? Tidak, karena setelahnya itu siapa? Fi'il. Paham alasan mereka yang ayat ini tidak masuk? Karena kenapa? Kalau dihilangkan mu'aliknya, donanya tidak bisa beramal pada fi'il itu atau kata itu. Syarat mereka harus bisa beramal. Kalau dihilangkan apa? Mu'aliknya. Itu katanya. Iya. Lianna lauhudipatil mu'alik. Karena kalau dihilangkan si mu'aliknya, yaitu dalam ayat apa mu'aliknya? In. Cuman sebenarnya ini memang contoh di ayat itu diperselisihkan. Masalahnya in itu in syartiyah atau in nafiyah. Kalau in nafi ini baru maksudnya. Kalau in syartiyah ya tidak ada masalah. Cuman ini kita masukkan apa? In nafiyah. Kalau hilang tidak beramal itu tadunun pada labittum. Karena fi'il. Belum bilang. Bahwa in. Kalau dihilangkan mu'aliknya itu in. Lam yatasallat tadunun ala labittum. Maka tadunun tidak beramal pada labittum. Itla yuqal, karena tidak dikatakan wa tadunnuna labittum. Tidak. Hakada za'amu hadal qail. Ibnu Akil bilang, demikianlah sangkaan dari orang yang berpendapat ini. Itu yang tidak menganggap ayat itu masuk. Wala allahu mukhalifun lima huwa kal mujma' alaih. Sepertinya dia telah menyelisihi apa yang sudah disepakati.
Bah kalau ada mu'aliknya itu memang dia tidak beramal pada lafadznya tapi beramal pada apa? Mahal. Tidak peduli apakah dia akan taslid atau tidak. Kan tidak ada yang mensyaratkan itu. Yang penting ada sebab apa? Ada sebab ta'lik maka langsung. Tidak beramal secara lafadz, beramal secara mahal. Dia menyelisih yang disepakati. Ya, min annahu la yustaratu fit ta'liqi hadha syart alladhi dzakarahu. Dari sisi mereka tidak mempersyaratkan dalam ta'liq syarat yang dia sebutkan tadi. Wa tamthilin nahwiyin li ta'liq bil ayat karimah wa shibhuha yashhadu lidzalik. Dan pencontohan para ulama nahwu untuk ta'liq dengan ayat itu dan yang semisalnya itu menguatkan yang mereka katakan tadi. Tidak dipersyaratkan itu. Jadi terlalu berat kalau mempersyaratkan seperti itu. Paham kan? Seperti nanti istifham. Kan susah kalau dibilang istifham beramal apa yang sebelumnya. Kalau sebelum istifham beramal kepada isim istifham, mengharuskan isim istifham itu di mana? Di awal. Harus dikedepankan. Karena isim istifham itu kalau jadi ma'mul, wajib di depan. Tidak boleh tidak. Sementara sekarang nanti itu antum akan datang contoh istifham. Tadunun donna di awal. Kenapa bisa di awal? Kan dia tidak beramal pada lafadznya. Dia hanya beramal pada apa? Mahalnya. Antum bisa paham ini. Makanya syarat orang yang berpendapat ini itu tidak bisa diterima. Paham ya? Maka kembali ke asal contoh dengan ayat itu sudah pas. Dan syarat harus dia beramal kalau dihilangkan mu'aliknya itu tidak pas. Tidak berlaku. Iya. Wa kadzalika yu'allaqul fi'lu idza waqa ba'da la nafiyah. Demikian pula ditalik fi'ilnya itu kalau ternyata setelah la nafiyah. Nah, donantu la zaidun qaimun wala amrun. Aw lamul ibtida atau setelah lamul ibtida. Nah, donantu la zaidun qaimun. Aw lamul qasam atau lam sumpah. Jadi tadi itu wa qasamin yang ada di bait itu bukan sumpah maksudnya tapi diatofkan kepada lam. Diawali oleh lamul ibtida atau lam qasam. Atau lam apa? Qasam yang ada di bait tadi sebelumnya. Yang wala lamul ibtida au qasam. Tidak lamul ibtida atau apa? Au qasam. Maksudnya au lamul qasam atau lamul qasam. Iya, atau lamu al qasam. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah. Contohnya alim tu la yakumanna zaidun. Alim tu la yakumanna zaidun. Lam di sini lamu apa? Lamul qasam. Dari mana kita tahu kan ada nun taukidnya? Kan tidak bisa dikuatkan kalau tidak ada nun taukid. Tidak bisa dikuatkan kalau tidak ada lamul qasam. Karena syaratnya wajib dikuatkan harus diawali oleh lamul qasam. Sumpah. Walam ya'uddaha ahadun minan nahwiyin minal mu'alliqat. Cuman lamul qasam ini tidak dihitung oleh seorang pun dari ulama nahwu sebagai mu'alliqat. Makanya di qotun nada tidak ada. Di mutamimah juga apa? Tidak ada lamul qasam. Iya kan? Orang ulama nahwu tidak ada seorang pun yang menghitungnya. Ya? Sebagai mu'alliqat. Itu lamul qasam. Itu lamul qasam. Iya. Kemudian berikutnya awil istifham atau istifham. Walahu suarun salat. Masya Allah. Dan istifham itu memiliki 3 bentuk. Ayakuna ahadul maf'ulain isim istifham. 1. Salah satu dari 2 maf'ulnya adalah isim istifham. Ini juga termasuk mu'alik. Nah contoh alim tu ayyuhum abuk. Nah, mana salah satu maf'ulnya? Ayyuhum. Atau yang kedua ayakuna mudhafan ila ismi istifham. Yang kedua dia diidopakan kepada isim istifham. Jadi isim istifhamnya sebagai mudhafun ilai. Yaitu ini hanya satu saja. Karena hanya ada satu isim istifham yang mudhaf seringnya. Yang mu'rab maksudnya. Yaitu ay. Nah contoh alim tu gulamu ayyihim abuk. Kenapa bisa mu'alik di sini? Karena dia mudhaf kepada isim istifham. Asal yang ketiga. Antadukula alaihi adatu istifham. Masuk kepadanya alat-alat apa? Istifham. Masuk kepadanya alat-alat apa? Istifham. Iya. Yeah. Kemudian lihat
Nah contoh alim tu azaidun indak am amrun. Lihat. Hanya itu bukan salah satu maf'ulnya, bukan juga mudhofun ilai. Cuman masalahnya sini apa? Masuk kepadanya alat apa? Istifham. Iya. Wa alim tu hal zaidun qaimun am amrun. Am amrun. Selesai. Ini masalah mu'alliqatnya. Kemudian setelah itu beliau tutup dengan pembahasan yang keluar dari amalan asal. Kata beliau, li ilmi irfanin wa dhanni tuhamah ta'diyatun li wahidin multazamah. Untuk ilm yang bermakna irfan, yang bermakna mengetahui. Alimah, kalau bermakna mengetahui. Wa dhanna, dan dhanna bermakna tuhamah. Dhanna bermakna tuduhan, bukan bermakna menyangka. Ya, alimah bermakna mengetahui, bukan meyakini. Atau dhanna bermakna tuduhan. Ta'diyatun li wahidin multazamah. Maka pasti dia muta'addi hanya kepada apa? Satu. Misalnya antum katakan alimtul mas'alata. Saya tahu masalah ini. Bukan bermakna apa? Saya yakin. Atau dhanna, dhanantu Zaidan. Saya menuduh Zaid. Bukan saya menyangka Zaid, tapi maknanya apa? Saya menuduh Zaid. Butuh kepada berapa maf'ul? Itu hanya satu saja. Ini masalah ringan. Idza kanat alima bimakna arafa. Jika alima bermakna arafa, ta'addat ila maf'ulin wahid, maka dia muta'addi ke satu maf'ul. Kaqaulika alimtu Zaidan ay araftuhu. Dah, saya mengenalnya. Wa min qawlu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ta'lamun di sini bermakna apa? Ta'adipun. Mereka tidak mengetahui, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa kadzalika idza kanat dhanna bimakna tahama. Demikian pula dhanna bermakna menuduh. Ta'adat ila maf'ulin wahid, maka dia juga muta'addi ke satu maf'ul. Kaqaulika, seperti ucapan antum, dhanantu Zaidan ai ittahamtuhu. Saya menuduhnya. Wa min qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Oh, mana contohnya? Di atas qiraah donin mereka baca donin. Dot mereka baca apa? Dot sot dengan titik satu, mereka baca dengan to yang ada titik satunya. Maksudnya begitu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Paham kan? Kalau dibaca begitu berarti dia di sini tidak butuh apa? Di sini bermakna ay muttahim. Bermakna apa? Menuduh. Bermakna menuduh. Walaupun di sini ayatnya dibaca donin, bukan donin, tapi apa? Do. Iya, lain maknanya kalau do. Lain maknanya kalau do. Cuman ini alal qiraah. Bacaannya Ibnu Katsir dan Abu Amr dan Al-Kisai, yaitu 3 dari qiraah sab'ah. 3 dari qiraah sab'ah. Kalau 4 yang lainnya dia baca pakai dot, tidak pakai do. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Wali ro'a ru'ya in mimali alima. Taliba maf'ulaini min qablun tama. Berikutnya lagi. Untuk ro'a, itu bait 2:15. Untuk lafaz ro'a, ar-ru'ya yang bermakna ru'ya, ro'a yang bermakna ru'ya, yang bermakna melihat, mimpi. Bermakna mimpi. Bukan ro'a ru'yatan, yang bermakna melihat. Di mata kepala, tapi bermakna apa? Ru'ya, mimpi. In mimali alima. Maka kata beliau, inmi, ikutkan padanya apa yang berlaku untuk alima. Alima butuh apa? 2 maf'ul. Iya kan? Maka demikian pula ro'a kalau bermakna ru'ya, maka dia juga butuh apa? 2 maf'ul. Makanya beliau bilang taliba maf'ulain. Maka dia juga menginginkan 2 maf'ul. Maka dia juga menginginkan apa? 2 maf'ul. Min qablin tama. Seperti ya dalam pembahasan yang
sebelumnya. Iya, jadi sekarang ini ro'a punya 3 makna. Ro'a bisa bermakna yakin, bisa bermakna don, satu. Ro'a yang bisa bermakna ro'a manamiyah, ro'a dalam mimpi, ru'ya, katanya. Paham kan? Maka ini juga butuh pada 2. Yang ketiga, ro'a yang bermakna ro'a basariyah. Ro'a yang bermakna ro'a melihat dengan mata kepala. Ini hanya butuh pada 1. Maaf. Iya. Kata beliau rahimahullah, idza kanat ro'a hulmiyah. Itu penting itu. Kalau ro'a bermakna hulmiyah, bermakna mimpi, aili ru'ya fil manam, yaitu untuk lihat di dalam tidur, ta'addat ilal maf'ulain, maka dia butuh kepada 2 maf'ul. Kama tata'adda ilaihi ma'alima al-madhkurah, sebagaimana alima muta'addi juga kepada keduanya. Min qabl, yang disebutkan sebelumnya. Wa ila hada asyara biqaulihi, kepada inilah beliau isyaratkan yang ucapannya wali ro'a ru'ya inmi. Ai insib, inmi artinya insib. Sandarkan untuk ro'a allati masdaruha ru'ya, tapi ro'a yang masdarnya ru'ya. Kan di sana ada ro'a masdarnya ru'yatan. Bang, untuk ro'a yang masdarnya ru'ya, manusibali alima. Apa yang disandarkan kepada alima, al muta'addi ilatnain, ya muta'addi kepada 2. Fa ubbiro an hulmiyah, ditakbir dengannya dari lihat dalam tidur, bima dukir, dengan sebab apa yang disebutkan. Lianna ru'ya in kanat taqwa masdarun li ghairi ru'al hulmiyah, karena ru'ya kalau dia sebagai masdar untuk ro'a selain hulmiyah, fal masyhur kaunuha masdarun laha. Ya, maka yang terkenalnya dia adalah masdar untuk itu. Itu yang terkenalnya. Kalau masdarnya ru'ya, maka terkenalnya itu adalah masdar untuk ro'a hulmiyah. Masdarnya untuk ro'a apa? Hulmiyah. Itu kalau ru'ya. Itu untuk membedakan lihat mata kepala atau lihat dengan apa? Dalam mimpi. Karena kalau lihat dalam mimpi, masdarnya ru'ya. Paham ini? Di sana juga ada ru'yatan. Seperti melihat bulan, itu masdarnya apa? Bukan ru'ya, tapi ru'yatan. Iya, pakai tak di ujungnya. Wa mithal istimal ro'al hulmiyah. Contoh penggunaan ro'ah hulmiyah. Apa tadi ro'ah hulmiyah? Lihat dalam mimpi. Muta'addiyatan ilatnain, dalam keadaan dia dimuta'addikan kepada 2. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni arani a'siru khamra. Dalam surah Yusuf. Aroni. Mana maf'ul awalnya? Itu ya, maf'ul tsaninya khamra. Lihat beliau bilang a'siru khamra. Maf'ul tsani khamra kan maf'ulnya a'siru. Tapi a'siru khamra itu maf'ul tsani fi mahalli nasbi. Fal ya maf'ul awal wa a'siru khamra jumlah fi mudi maf'ul tsani. Kemudian dicetakkan anak ini jatuh ke bawah, wa kadzalika qauluhu, demikian ucapannya di bawah, seharusnya di atas. Itu kan langsung syair di situ. Langsung apa di situ? Langsung syair, iya kan? Seharusnya ke atas. Seharusnya apa? Ke atas. Wa kadzalika qauluhu, dicetakkan kita. Salah. Kita kan di bawah tuh. Kalau lihat tuh apa? Kalau di sini kan di atas. Wa kadzalika qauluhu, terus Abu Hanasin. Tapi kalau kita di bawahnya qauluhu, jadi salah tempat. Lari ke bawah. Itu garis ke atas. Wa kadzalika qauluhu Abu Hanasin yu'arrikuni wa talqun wa ammarun awanatan asala arahum rubqati hatta idza ma tajafal lailu wan khazalan fizala idza ana kalladhi yajri liward idza ana kalladhi yajri liwirdin ila alin falam yudrik bilala. Yang mana dia?
Itu bait yang kedua. Arohum rubqati. Saya bermimpi mereka adalah sebagai rubqati, teman-teman yang menemaniku. Jadi humnya apa? Fal ha wal mim, ha dan mim yaitu hum, fi arohum pada arohum al maf'ul awal, wa rubqati huwal maf'ul as-sani. Paham ya? Dipahamin ya? Oh, sebelum ana lupa juga, ana periksa kembali itu yang kemarin itu yang Pak Sunar singgung enggak saya baca. Ternyata ada juga yang saya mau ingatkan di situ. Cuman kan kemarin saya enggak bawa buku. Saya lupa bukunya. Itu kita ada jatuh di cetakan kita, cetakan ini. Yang kemarin itu yang masalah kolak. Mumpung ana ingat supaya enggak lewat. Wa mitalu dala ala rujahan qauluka. Kalau di buku ini halaman 142. Tentang pembahasan apa? Khola. Sudah antum lihat? Dah? Baik. Wa mitalu dalati ala rujahan qauluka khiltu Zaidan akhoka. Sudah lihat? Contoh menunjukkan atas rujahan. Dia bermakna don. Qauluka perkataan antum. Khiltu Zaidan akhoka. Setelahnya apa? Wa qad khola lil yakin. Begitu kalau cetakan anak. Kalau ibu 142 saudara halamannya. Oh, antum cetakan apa kan? Oh, pantasan. Halaman berapa? 25. 25 deh. Halaman 25. Udah, lihat. Wa mitalud dala ala rujahan. Dah, khiltu Zaidan akhoka. Setelahnya kalau dicetakan saya, wa qad khola lil yakin. Paham kan? Itu ada hilang. Ada hilang, yaitu wa qad yusta'malu lil yakin. Wa qad yusta'malu khola lil yakin. Dicetakan kita hilang, ya ditulis. Ada nih. Alhamdulillah. Jelas kan? Itu hilang di cetakan ini. Ya, kaqaulihi seperti ucapannya da'anil gawani ammahunna wakiltuni lismun fala uda'a bihi huwa awwalu. Ya, wakiltuni li ismun. Ini bermakna yakin. Ya, kalau tadi kiltu Zaidan akho, saya menyangka Zaid saudaramu. Tapi yang ini wakiltuni, kamu saya apa ini? Wakiltuni. Apa artinya tuh? Saya yakin ni diriku punya nama. Paham maknanya di sini? Wakiltuni lismun. Saya yakin saya punya nama. Paham kan? Itu maknanya yakin. Kemudian kemarin wadonantu Zaidan sahibak wa qad tusta'malu lil yakin. Ya, ini untuk don sebenarnya yang hilang kemarin ya. Iya. Donantu Zaidan sahibak. Ini bermakna apa ini? Arujahan. Bermakna apa? Menyangka. Wa qad tusta'malu lil yakin. Kadang juga digunakan untuk apa? Yakin itu don. Kaquli ta'ala wadunnu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Paham? Jadi maknanya di ayat ini apa? Yakin. Karena ini sahabat yang 3 orang yang tidak ikut perang. 3 orang yang tidak ikut perang. Adapun maf'ulnya alla malja'a minallahi illa ilai. Itu masuk dalam 2 maf'ulnya. Masuk dalam 2 maf'ulnya. Selesai yang itu, kita kembali ke pembahasan kita. Nggak bisa ya selesai ya? Kemudian kata beliau, kita selesai, baca lagi sedikit. Wala tujiz huna bila dalilin suqata maf'ulaini au maf'uli. Pembahasan mudah.
Tidak boleh di sini tanpa dalil dihilangkan dua maf'ulnya atau satu maf'ulnya. Maksudnya ini masalah donna dan saudara-saudarinya kan ada dua maf'ulnya. Boleh nggak dihilangkan maf'ulnya? Salah satunya atau dua-duanya? Belum bilang wala tujiz huna bila dalilin sukuto maf'ulain au maf'ul. Tidak boleh di sini tanpa dalil dihilangkan dua maf'ulnya atau satu maf'ulnya. Pemahaman kebalikannya kalau ada dalil boleh dihilangkan. Kata beliau la yajuzu fi hadzal babi sukutul maf'ulain wala sukutu ahdihima. Tidak boleh pada bab ini dihilangkan dua maf'ulnya atau salah satu maf'ulnya. Illa idza dalla dalilun ala dzalik. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Famitalu hatful maf'ulain lidalalati. Contoh penghilangan dua maf'ul karena ada dalil yang menunjukkannya ayuqol. Dikatakan hal donanta Zaidan qa'iman fatakul, maka antum jawab donantu. Berapa maf'ulnya hilang? Dua. At-takdir donantu Zaidan qa'iman. Fahadafta al-maf'ulain lidalalati ma qablahuma alaihima. Maka antum hilangkan dua maf'ulnya karena penunjukan apa yang sebelumnya atas keduanya. Demikian pula wa minhu qaulu, di antaranya perkataan penyair bi ayyi kitabin am bi ayatin bi ayyi kitabin am bi ayati sunnatin taro hubbahum aron alayya wa tahsabu. Mana dia? Wa tahsabu. Mana dua maf'ulnya? Tidak disebutkan. Karena apa? Karena sudah disebutkan apa? Sebelumnya. Ay wa tahsabu hubbahum aron alayya. Itu takdirnya. Fahudifal maf'ulain, maka dihilangkan dua maf'ulnya. Wahuma hubbahum wa aron alayya. Lidalalati ma qablahuma alaihima. Karena telah ditunjukkan oleh apa yang sebelumnya atas keduanya. Wa mitalu hatfi ahadihima. Contoh penghilangan salah satu dari keduanya. Lidalalah kan ada dalilnya. Ayuqol dikatakan hal donanta ahadan qa'iman. Apa antum jawab? Fatakul donantu Zaidan. Apa yang hilang? Maf'ul tsaninya ay donantu Zaidan qa'iman. Fatahdifu tsani lidalalati alaihi. Maka antum hilangkan yang kedua karena ada dalil atasnya. Wa minhu qauluhu, di antaranya perkataan penyair walaqad nazalti fala tadunni ghairahu minni bimanzilatil muhab bil mukrami. Mana dia? Fala tadunni ghairahu. Apa takdirnya? Ay fala tadunni ghairahu waqi'an pas. Fa ghairahu maf'ul awal wa waqi'an adalah maf'ul tsani. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannif huwa sahih min madahib an-nahwin. Ini yang disebut oleh penulis, inilah yang benarnya dari madhab ahli nahwu. Fa illam yadulla dalilun 'alal had, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas penghilangan, lam yajuz, maka tidak boleh. La fihima wala fi ahadihima, tidak boleh pada kedua-duanya, tidak boleh pula pada salah satunya saja. Fala taqul, maka antum tidak boleh katakan donantu. Tidak boleh pula tiba-tiba donantu Zaidan. Tiba-tiba antum bilang wala donantu qaima. Turidu donantu Zaidan qaima. Kan tidak ada yang tahu maksudnya apa. Nah, kalau antum bilang donantu qaima, orang tidak tahu siapa yang berdiri. Atau antum langsung bilang donantu Zaidan, orang tidak tahu maksudnya apa. Berdiri, duduk, tidur. Ya kan? Tidak boleh kalau tidak ada apa? Dalilnya. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal 3 bait lagi. Alhamdulillah.